Halo guys, akhir-akhir ini lini masa TikTok dan Instagram lagi dibanjiri sama benda satu ini, tabung pink metalik. Banyak konten kreator luar negeri sampai anak muda lokal yang pamer lagi isi balon pakai tabung ini. Dihirup rame-rame, terus mereka ketawa ngakak nggak terkendali, seolah dunia lagi lucu banget. Ada yang bilang ini seru, estetik, dan bikin ngefly. Tapi di balik warna pinknya yang lucu, tersimpan bahaya yang bisa bikin kerusakan otak permanen, bahkan lumpuh. Benda apa sih ini sebenarnya? Legal atau narkoba? Hari ini kita bongkar tuntas fakta gelap di balik tabung whip pink. Peringatan keras, video ini murni edukasi. Jangan pernah coba-coba meniru adegan berbahaya ini. Oke, kita mulai dari fakta dasarnya. Benda ini sebenarnya bukan narkoba jalanan, melainkan alat dapur. Tabung ini berisi gas nitrous oxide atau N2O. Di dunia medis, ini dipakai dokter gigi sebagai obat bius ringan. Tapi fungsi utamanya yang dijual bebas adalah sebagai whipped cream charger. Cara kerjanya, gas N2O dari tabung ditembakkan ke dispenser berisi krim cair. Gas ini bereaksi dengan lemak krim, bikin krimnya mengembang jadi fluffy dan cantik buat topping kue atau kopi. Nah, yang bikin viral belakangan ini adalah tabung ukuran jumbo, 640 gram ke atas, yang sering didesain warna-warni mencolok, terutama pink dan biru neon. Desainnya yang pop inilah yang bikin dia jadi tren gaya hidup, padahal isinya gas kimia murni. Masalah muncul ketika tabung ini keluar dari dapur dan masuk ke party. Ini disebut penyalahgunaan inhalan. Orang nggak pakai krimnya, tapi mereka mindahin gasnya ke dalam balon karet, lalu dihirup dalam-dalam. Kenapa pakai balon? Karena gas yang keluar dari tabung itu sangat dingin, beku. Kalau dihirup langsung dari mulut tabung, paru-paru dan tenggorokan bisa terbakar dingin seketika. Efeknya, dalam hitungan detik, gas ini memutus suplai oksigen ke otak, atau hypoxia. Otak yang kaget dan tercekik ini memberikan sensasi melayang atau dissociation, euforia, dan suara-suara jadi terdengar aneh atau distorted. Durasi enaknya cuma 1-2 menit, karena singkat banget penggunanya jadi nagih buat ngulang terus-menerus atau binging. Nah, disinilah bahayanya. Kalian mungkin mikir, cuma gas ketawa, paling pusing dikit. Salah besar. Kalau dipakai berlebihan atau jangka panjang, N2O punya efek samping mengerikan yang jarang dibahas influencer. 1. Kematian sel otak. Karena otak dipaksa nggak dapat oksigen, sel-sel otak mati perlahan. Efeknya jadi lemot, pelupa parah, sampai gangguan mental. 2. Kelumpuhan atau myeloneuropathy. Ini yang paling serem. Gas N2O itu menghancurkan vitamin B12 di tubuh kita. Padahal B12 itu ibarat kulit kabel yang melindungi saraf tulang belakang. Tanpa B12, saraf kalian telanjang dan rusak. Gejalanya mulai dari kesemutan di jari, kaki lemas, jalan sempoyongan, sampai akhirnya lumpuh total nggak bisa jalan. Sudah banyak kasus anak muda umur 20-an harus pakai kursi roda seumur hidup gara-gara tren ini. Lalu gimana hukumnya di Indonesia tahun 2026 ini? Dulu ini adalah area abu-abu, tapi karena kasus korban berjatuhan makin banyak, pemerintah, BPOM, dan BNN sekarang bertindak tegas. Menjual tabung N2O untuk keperluan makanan, catering, atau restoran itu legal dan harus punya izin edar. Tapi, menjual bebas ke perorangan untuk tujuan rekreasi atau mabuk-mabukan itu bisa dijerat UU Kesehatan dan masuk kategori penyalahgunaan zat psikotropika. Di tahun 2026 ini, marketplace sudah mulai memblokir kata kunci pencalian dan razia di tempat hiburan makin sering. Jadi jangan main-main, resikonya bukan cuma kesehatan, tapi juga pidana. Jadi kesimpulannya, tabung whipping itu alat masak, bukan mainan. Sensasi fly 1 menit nggak sebanding sama resiko lumpuh seumur hidup. Otak kalian itu aset paling berharga, jangan dirusak cuma buat konten viral atau ikut-ikutan teman. Kalau kalian lihat teman yang mulai kecanduan benda ini, tegur dan ajak berhenti sebelum terlambat, atau lapor ke profesional. Ada yang punya pengalaman atau pernah lihat benda ini dijual bebas? Kasih tahu di kolom komentar, jangan sebut nama tokonya ya. Like video ini biar algoritmanya nyebar ke anak muda lain. Stay safe, stay healthy, sampai jumpa.